Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Trisnawati dengan NIM 2018320121. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi bab 11 tentang akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah. Yang pertama yaitu akuntansi kontribusi berdasarkan PSAK 108 dan FAS nomor 19. Kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk mendapatkan bagian risiko dan membayarkan fee untuk pengelola. Jumlah dana yang dibayarkan diperuntukkan bagi pengelolaan risiko dan fee untuk perusahaan sebagai kompensasi upaya pengelolaan risiko. Sistem yang memiliki unsur tabungan. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang atau premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi akan dibayarkan tergantung pada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Peserta dapat memilih cara pembayaran baik tiap bulan, kuartal, semester, maupun tahunan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu satu, rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia. Yang kedua, rekening tabaru, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir atau jika ada surplus dana. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban dan setelah dikeluarkan zakatnya akan dibagi menurut kesepakatan. Persentase pembagian bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Sistem tanpa unsur tabungan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaru yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir atau jika ada surplus dana. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi dan setelah dikeluarkan zakatnya akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan atau porsi bagi hasil tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Apabila pada masa akhir kontrak terdapat surplus underwriting yang mana jumlah dana tabaru dan hasil investasinya lebih besar dari jumlah klaim dan biaya-biaya yang dikeluarkan atas dana tersebut, sebagian surplus tersebut mungkin akan dibagikan ke peserta. Jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah menurut PSAK 108. Yang pertama, laporan posisi keuangan asuransi syariah mencakup aset, liabilitas, dana peserta, dan ekuitas. Yang kedua, laporan surplus defisit underwriting dan data baru. Berisi laporan laba rugi peserta dengan memperhatikan ketentuan PSAK yang relevan. Yang ketiga, laporan perubahan dan data baru mencakup surplus atau defisit periode berjalan. Yang keempat, laporan laba rugi berisi pendapatan pengelola yang diperoleh dari beban operasional yang dikeluarkan oleh pengelola atas aktivitas usahanya. 5. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan modal disetor, cadangan, dan saldo laba dana pengelola pada periode tertentu. Yang keenam, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengetahui bagaimana entitas menghasilkan kas dan setara kas. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana zakat mengungkapkan sumber zakat internal maupun eksternal dari entitas asuransi syariah, kebijakan penyaluran zakat, dan proporsi dana yang disalurkan. Yang kedelapan, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berisi sumber dan penyaluran dana kebajikan, proporsi dana, dan alasan munculnya penerimaan dan penggunaan dana non-halal. Yang kesembilan, catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan 1. Informasi tentang penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua, informasi yang disajikan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Yang ketiga, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Sekian materi bab 11 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.